Mungkin karena aku udah kelamaan tinggal di Masjidil Haram, aku mulai bisa membedakan eh, macam-macam petugas keamanan beserta tugas-tugasnya. Nah, kalau kalian lihat ada yang pakai baju loreng abu-abu. Nah, itu adalah petugas keamanan yang biasa kita sebut askar. Nah, mereka itu berjaga di ring 1 area sekitar Ka'bah. Nah, petugas yang pakai loreng ini dia ada dua, satu baret hitam, satu baret merah. Waktu itu sih aku lihat yang baret merah kayak masih muda-muda ya, tapi ternyata ada bedanya. Baret hitam itu yang biasa ngurusin sap-sap kita, sedangkan yang baret merah adalah petugas khusus. Kayak misalnya kalau ada tamu-tamu kerajaan, orang-orang dari kerajaan yang mau umroh, nah itu mereka pengawalan khusus gitu. Nah, terus yang kedua, ring 2, yaitu petugas keamanan askar juga, tapi dia yang pakai loreng coklat muda. Dan dia itu biasanya berjaga di sekitar pelataran, terutama pelataran area sekitar Ajiat ini ya. Karena di area sekitar Gaza sekarang juga sudah ada askar pakai loreng abu-abu buat di sana, karena sekarang jamaah udah membludak. Apalagi Ramadan ini banyak petugas keamanan untuk memperbantukan. Nah, terus ada juga namanya polisi syariah. Polisi syariah itu pakaiannya pakai baju gamis sama sorban atau kafiyeh ya. Itu baik di ring 1, ring 2 ada ya. Itu emang polisi syariah dia. Jadi kalau nampak yang berbuat musyrik langsung ditangkap, atau ya macam-macam lah gitu. Intinya yang berbau syariah itu. Terus ada juga kalau kalian lihat kayak polisi India warnanya coklat. Nah, kadang-kadang dikasih rompi 911 police. Nah, itu polisi memang, tapi kebanyakan polisi-polisi masih muda gitu. Itu biasanya mengamankan Masjidil Haram, diperbantukan pada saat Ramadan seperti sekarang sama musim haji. Nah, terus ada juga warna bajunya mirip seperti polisi tadi, cuma bedanya yang polisi dia pakai baju PDL, baju lapangan dengan sepatu bot. Yang satu lagi warnanya sama tapi dia bajunya model PDH, pakai sepatu pantopel. Nah, kalau itu bukan polisi tapi public security. Public security lebih ke kayak Satpol PP lah kalau di Indonesia. Nah, itu biasanya yang mengamankan pedagang-pedagang kaki lima atau orang yang suka tidur-tidur sembarangan di sembarang tempat. Nah, itu beliau. Nah, terus sekarang aku baru lihat lagi ada loreng coklat tua dan mereka ditugaskan di area sekitar Mispalah. Itu ternyata dari polisi juga, tapi aku juga gak tahu, mungkin polisinya ada loreng-loreng juga ya. Nah, terus ada juga yang dia pakai PDL warna hitam-hitam, itu polisi juga. Itu yang ngamanin fasilitas kayaknya ya. Apa ya sebutnya ya, yang hitam-hitam. Jadi dia di setiap sudut ada pakai mobil. Beda dengan polisi lalu lintas, beda lagi gitu. Jadi banyak pengamannya memang. Apalagi ya, sama satu lagi, Intel adalah petugas yang dia nggak pakai seragam. Aku udah ketemu beberapa kali, dan Intel ini yang paling kejam. Intel ini yang paling kejam karena kalau udah nangkul ya Allah. Soalnya bisa dia ngandalin CCTV atau apa, karena di sini CCTV banyak ya. Jadi aku udah pernah ketemu 2 kali Intel dan emang mukanya serem-serem banget. Ya, terus nggak pakai, kadang dia pakai celana jeans sama jaket, kadang dia pakai gamis, pokoknya nggak bisa ketebak lah Intel ini. Apa aja yang bisa dia tangkul. Oh, ada satu lagi polisi imigrasi.
polisi imigrasi seragamnya agak sedikit hijau army. Itu biasanya pas musim haji atau pas musim-musim rame kayak gini ada. Sama satu lagi aku pernah ketemu sama imigrasi juga, cuma dia pakai rompi coklat abu-abu. Ya, petugas imigrasi pakai rompi coklat abu-abu. Itu biasanya juga pas di high season dia berdiri nanti di dekat pintu-pintu umroh sambil kalau ada yang mau masuk tuh dia mintain visa atau ngecek nusuk untuk izin masuk Saudi, atau dia random minta visa orang. Nah, itu kenapa muncul biasanya itu pada saat Arab Saudi melakukan pemutihan, karena yang ilegal-ilegal kan ada tanah. Atau misal kalau Arab Saudi lagi pemutihan atau lagi high season, itu petugas-petugas imigrasi itu sering muncul secara random nanyain visa. Tapi bukan cuma imigrasi sih ya, maksudnya petugas askar pun dia punya hak juga untuk minta. Kalau dia mencurigai sesuatu, mana visa gitu, boleh. Mereka juga punya hak untuk minta visa kita atau paspor kita. Jadi itu sebenarnya dilakukan untuk menekan yang ilegal-ilegal berada di sekitar Masjidil Haram. Sekian informasi aku, semoga bermanfaat. Sebenarnya aku punya video cuplikan video-video askarnya yang seragam abu-abu ini, cuma takutnya nanti di take down, makanya jadinya aku bikin bentuk kayak gini aja ya, ngobrol-ngobrol gini, karena kalau dibikin video takutnya nanti secara acak tiba-tiba HP ku diperiksa sama askar, nanti disuruh take down. Oke, semoga informasi ini bermanfaat.